Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Hari ini kita masuk di PJJ Ekonomi untuk kelas 11. Kita masuk ke pertemuan ke-10. Hari ini kita akan belajar di bab terakhir di semester 2, yaitu tentang perdagangan internasional. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Mendeskripsikan konsep perdagangan internasional. 2. Menjelaskan teori perdagangan internasional. 3. Mengidentifikasi kebijakan perdagangan internasional. 4. Menjelaskan alat pembayaran internasional. 5. Mengidentifikasi neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi sistem kurs valuta asing. Nah, untuk yang pertama, apa itu perdagangan internasional? Kita pasti tahu kalau perdagangan internasional itu kaitannya dengan ekspor import. Nah, ekspor import pasti tidak asing lagi kan di telinga kalian. Nah, international trade atau perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Jadi kalau sudah melewati batas daerah suatu negara, ketika kita melakukan proses jual beli itu sudah dikatakan sebagai perdagangan internasional. Di sini manfaat perdagangan internasional yang pertama, memperoleh sejumlah barang yang dibutuhkan. Ketika suatu negara tidak bisa memproduksi suatu barang, kita bisa mendapatkan barang tersebut dengan cara mengimpor. Yang kedua, harga lebih murah daripada produksi sendiri. Maka itu adalah alasan mengapa kita melakukan impor. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan ekspor dan impor. Selain kita memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri, kita juga punya kesempatan dan mempunyai peluang besar untuk mengekspor barang. Yang keempat, menambah devisa negara dan dari hasil ekspor. Yang kelima, melakukan alih teknologi dari negara lain. Jadi, ketika negara lain menemukan teknologi baru, misalnya diwujudkan dari mesin-mesin, kita bisa memanfaatkannya, bisa mengimpor mesin sehingga alih teknologi di Indonesia bisa lebih efektif dan efisien dalam proses produksinya. Yang keenam, mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi melalui peningkatan PDB. Ya, kalau proses ekspor impor berjalan dengan bagus, tadi ada alih teknologi, kita mendapatkan mesin untuk dapat meningkatkan produktivitas di dalam negeri, otomatis akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, di sini faktor pendorong perdagangan internasional ada 5. Yang pertama, perbedaan sumber alam dan faktor produksi. Sumber alam ini berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di daerah atau negara tersebut. Yang kedua, faktor produksi kaitannya dengan 4 hal: sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, modalnya, dan skill atau keahliannya. Yang kedua, adanya motif keuntungan dalam perdagangan. Tidak bisa dimungkiri bahwa setiap perdagangan itu pasti memiliki motif keuntungan. Kita akan mencari keuntungan dalam proses perdagangan. Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dengan harga belinya. Yang ketiga, kondisi ekonomis yang berbeda. Ya, yang keempat, tidak semua negara dapat memproduksi sendiri suatu barang. Betul. Indonesia sendiri pun tidak bisa memproduksi sendiri suatu barang. Contoh pesawat terbang. Walaupun dulu di zaman Habibie kita bisa membuat pesawat terbang. Namun saat ini untuk pesawat terbang yang beroperasi di Indonesia kita masih mengimpornya dari luar negeri. Yang kelima, adanya persaingan antar pengusaha dan antar bangsa. Selanjutnya di sini ada faktor penghambat perdagangan internasional. Ada 5 juga. Yang pertama, perbedaan mata uang negara, maka nanti kita akan mengenal namanya kurs jual, kurs beli, dan kurs tengah. Yang kedua, kualitas sumber daya yang rendah. Ya. Yang ketiga, pembayaran antar negara sulit dan risikonya besar. Nah, karena kita melibatkan negara luar yang itu otomatis masih jauh, dan mata uangnya pun juga berbeda, nanti pembayarannya tidak semudah ketika melakukan pembayaran di dalam negeri. Dan risikonya pun juga sangat besar, ya. Yang keempat, adanya kebijaksanaan impor dari suatu negara. Ada beberapa negara yang dia membatasi jumlah
impor dengan kuota impor ya. Yang kelima, terjadinya perang. Perang ini akan menyebabkan kesulitan antara proses ekspor dan impor oleh suatu negara. Ya kan? Karena kondisi stabilitas keamanan di dalam negeri atau negara-negara yang melakukan perang itu terganggu, makanya proses ekspor dan impornya atau perdagangan internasional pun juga akan terhambat. Selanjutnya ada teori perdagangan internasional. Ya, ada 4 teori. Yang pertama adalah teori merkantilisme, ya nanti kata kuncinya adalah emas, logam mulia. Yang kedua, teori keunggulan mutlak yang dikenalkan oleh Adam Smith. Yang ketiga, teori keunggulan komparatif yang dikenalkan oleh David Ricardo. Dan yang terakhir adalah teori permintaan timbal balik yang dikenalkan oleh John Stuart Mill. Nah, untuk lebih jelasnya nanti setiap teori bisa kalian baca pada modul yang sudah Ibu sediakan. Selanjutnya tentang kebijakan perdagangan internasional. Nah, di sini ada proses impor dan ekspor. Nah, kalau impor, kebijakannya itu ada 6. Proteksi, yaitu melindungi produk dalam negeri. Ya. Kemudian ada tarif dan bea masuk, jadi barang yang mau masuk ke dalam negeri itu akan dikenakan tarif dan bea masuk. Yang tiga, pelarangan impor untuk barang-barang tertentu, apalagi barang yang dia sifatnya merusak. Artinya gini, contoh kayak senjata api merek tertentu, terus kemudian minuman keras, obat-obatan terlarang gitu. Yang kedua, kuota impor, jadi kita membatasinya dengan kuota impor, hanya boleh mengimpor selama setahun itu beras berapa ton gitu. Subsidi yaitu untuk subsidi itu untuk menurunkan harga barang impor. Mungkin harga barang impornya itu tinggi untuk barang-barang tertentu, maka diberikan subsidi. Biasanya untuk mesin-mesin yang itu sangat dibutuhkan oleh pengusaha dalam negeri untuk meningkatkan produktivitasnya. Yang ketiga adalah dumping. Dumping itu adalah menjual barang ke dalam negeri itu lebih tinggi daripada ke luar negeri, itu dumping. Itu terjadi di negara Jepang ya. Jepang itu menjual barangnya untuk negara dirinya sendiri itu lebih mahal, lebih tinggi daripada menjualnya ke negara lain. Itu tujuannya untuk menekan ekspor bagi pihak Jepangnya ya. Kemudian ada ekspor. Ekspor di sini adalah diskriminasi harga. Jadi diskriminasi harga ini artinya adalah setiap negara itu kita punya kewenangan untuk menentukan harga masing-masing ya. Yang kedua, pemberian premi atau subsidi bagi ekspor. Jadi ada subsidi, ada premi untuk ekspor. Ketika kita mengekspor ada bebas biaya ekspor gitu. Nah itu untuk menggenjot barang yang diekspor ke luar negeri dari Indonesia. Kedua, larangan ekspor untuk barang-barang tertentu, biasanya contohnya adalah tanaman langka, hewan langka, bibit-bibit lobster yang kemarin ya. Yang keempat, politik dagang bebas, kebebasan mengekspor barang ke manapun, yang penting tergabung dalam organisasi. Seperti Indonesia itu kan tergabung dalam organisasi MEA misalnya. Jadi akan ada politik dagang bebas. Jadi tidak ada bea masuk ketika kita mau mengekspor barang ke negara lain. Yang kelima adalah politik autarki. Selanjutnya di sini ada alat pembayaran internasional. Faktor-faktor yang penyebab terjadinya pembayaran internasional itu adanya pembeli atau importir dan penjual eksportir terpisah oleh batas negara. Ya, kedua, adanya perbedaan mata uang pada masing-masing negara. Yang ketiga, komunikasi antar negara dengan teknologi mutakhir begitu cepat, namun pengangkutan barang terutama yang berbobot berat tinggi dan berukuran besar masih menyita waktu. Artinya gini, kalau pembayaran internasional itu kan penyebabnya terjadinya karena ada pembeli dan penjual, importir dan eksportir yang terpisah oleh batas negara. Ditambah lagi dengan mata uang yang berbeda-beda, memiliki nilai kurs yang berbeda-beda. Biasanya maka akan ada standarnya, yaitu pakai dolar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bayarnya sudah cepat, tapi untuk barang-barang yang
uh, berbobot berat, misalnya ekspor bahan baku, ekspor timah, ekspor karet, itu kan barangnya berat tinggi dan itu menyita waktu, padahal proses terjadinya pembayaran teknologi itu cepat, namun barangnya nggak nyampe gitu. Cara pembayaran internasional, ada pembayaran dengan surat wesel dagang. Ya, ini baik dari eksportir maupun dari importir. Biasanya kalau surat wesel dagang yang membuat adalah pihak eksportir sebagai yang mengekspor. Kompensasi pribadi, pembayaran tunai, pembayaran dengan letter of credit, ini adalah surat perjanjian jual beli untuk ekspor impor. Pembayaran kemudian atau rekening terbuka, berarti dia itu udah ngirim barangnya dulu baru dibayarnya nanti kalau barangnya sudah sampai. Pembayaran dengan konsinyasi atau penitipan, ya. Konsinyasi ini adalah nitip barang dulu gitu, baru nanti kalau sudah laku baru dibayar. Oke, untuk lebih jelasnya nanti bisa baca di modul. Selanjutnya di sini ada alat pembayaran internasional. Berdasarkan sumber perolehannya, valuta asing atau devisa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu devisa umum dan devisa khusus. Kalau devisa umum itu diperoleh dari hasil ekspor barang atau dari penjualan jasa transfer. Tingkat kurs devisa umum ditentukan oleh penawaran dan permintaan valuta asing di pasar valuta asing. Umum itu berarti kan dia pure dari hasil ekspor barang. Kalau devisa khusus berasal dari kredit atau pinjaman luar negeri. Ya, bisa dibedakan. Kalau umum itu hasil ekspor barang atau jasa, penjualan. Kalau khusus itu dari kredit atau pinjaman. Tingkat kurs devisa kredit ditentukan oleh pemerintah yang bertindak sebagai debitur. Jadi, kurs devisa itu ditentukan oleh pemerintah yang bertindak sebagai debitur, orang yang meminjam. Ya, debitur. Kalau kreditur orang yang meminjamkan. Oke, selanjutnya ada permintaan valuta asing. Itu dilakukan oleh 5 pihak, ya. Ada importir sebagai orang yang mengirimkan barangnya ke luar negeri atau importir adalah orang yang memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri, melakukan impor gitu. Nah, pemerintah sebagai pengambil kebijakan terhadap proses ekspor dan impor, investor dalam negeri, wisatawan dalam negeri, dan perusahaan asing. Ya, permintaan valuta asing adalah kegiatan yang mengakibatkan aliran valuta asing dari dalam negeri ke luar negeri sebagai akibat transaksi dengan luar negeri. Ya kan? Nah, kita bahas satu-satu. Kalau importir berarti kalau kita memasukkan barang ke dalam negeri berarti kan akan ada aliran uang dari dalam keluar, ya kan? Pemerintah juga sama, nanti lewat biaya masuk, biaya keluar. Investor dalam negeri, ya kita pasti kalau investor dalam negeri, ketika kita mau invest ke luar negeri pasti akan ada aliran masuk dari dalam keluar. Wisatawan dalam negeri, nah orang luar negeri yang berlibur ke Indonesia itu artinya akan ada aliran uang dari luar ke dalam negeri, ya kan? Yang kedua perusahaan asing ini ketika melakukan bisa dibuat eksportir, dia akan menjual barang ke dalam negeri, maka akan ada aliran uang dari dalam keluar, ya, seperti itu. Selanjutnya di sini ada penawaran valuta asing, ya. Itu dilakukan oleh eksportir, kreditur luar negeri, wisatawan mancanegara, pemerintah dan investor asing, ya. Perbedaannya adalah di eksportir dan kreditur luar negeri dari permintaan tadi valuta asing. Penawaran valuta asing adalah kegiatan yang mengakibatkan aliran falas dari luar negeri ke dalam negeri sebagai akibat transaksi dengan luar negeri. Berarti ini aliran uang dari luar ke dalam. Jadi kita menerima. Kalau yang tadi kita permintaan valuta asing berarti kita membayar. Nah, di sini ada tujuan penggunaan devisa. Ada 5. Yang pertama, membayar impor barang-barang dan jasa, pokok hutang, cicilan hutang, dan bunga pinjaman. Kedua, pembiayaan kedutaan, konsulat dan atase atau perwakilan di luar negeri. Ya, jadi kedutaan di luar negeri itu dibiayai oleh suatu negara dengan menggunakan devisa.
3. Pembiayaan perjalanan dinas dan kunjungan pejabat ke luar negeri. Keempat, pengiriman kontingen kesenian, kebudayaan, dan olahraga ke luar negeri. Misalnya ada olimpiade, terus festival apa, kayak gitu. Miss Indonesia, kayak gitu. Yang kelima, membantu negara lain yang kekurangan dana dan negara yang dilanda bencana alam. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, negara Indonesia juga melakukan bantuan ke luar negeri, ya. Selanjutnya akan ada kita bahas tentang neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Di sini neraca pembayaran itu adalah balance of payment, berarti dia harus imbang. Catatan atau dokumen sistematis yang mengisarkan seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama 1 tahun. Ada transaksi debit, ada transaksi kredit. Ya, kalau debit dia itu transaksi yang mengakibatkan bertambahnya kewajiban bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut mengadakan pembayaran kepada penduduk negara lain. Jadi kita mengeluarkan uang, melakukan pembayaran berarti mengeluarkan uang. Kalau transaksi kredit itu mengakibatkan timbul atau bertambahnya hak bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut. Artinya kita menerima pembayaran dari negara lain atau menerima uang, ya. Nah, Ibu punya singkatan untuk debit. Debit itu DDL, dodol. Dodol artinya DDL, dari dalam keluar, debit dalam luar. Dodol, ya. Transaksi debit aliran uang dari dalam keluar. Kalau kredit berarti KLD, kelut. Ya, kalut dari kredit berarti dari luar ke dalam. Ya, menerima, dan itu adalah berupa aliran uang, ya, atau devisa. Pos-pos debit atau kredit dalam neraca pembayaran. Transaksi debit itu ada neraca barang, impor barang dari negara lain, neraca jasa, pembayaran jasa ke penduduk luar negeri, dan pembayaran biaya pariwisata ke luar negeri. Neraca hasil modal, pembayaran bunga dan dividen. Neraca modal, kredit yang diberikan ke luar negeri dan pembayaran cicilan utang. Dan yang 5, neraca utang piutang jangka panjang, pembelian obligasi dari luar negeri. Nah, kalau transaksi kredit kebalikannya, komponennya dan neraca barang diperoleh dari ekspor barang ke luar negeri. Kalau neraca jasa berarti kalau debitnya membayar berarti jasanya menerima jasa dari penduduk luar negeri. Menerima penerimaan pariwisata dari luar negeri, orang wisatawan berkunjung ke Bali itu. Yang ketiga, neraca hasil modal, penerimaan bunga dan dividen. 4, neraca modal, kredit yang diperoleh dari luar negeri dan penerimaan cicilan utang. Dan yang kelima, neraca utang piutang jangka panjang, berupa penjualan obligasi ke luar negeri, penjualan surat utang ke luar negeri. Nah, di sini ada defisit dan surplus neraca pembayaran. Nah, ada 4 komponen, ya. Yang pertama, stok nasional. Penurunan stok nasional berarti defisit dan kenaikan stok nasional berarti surplus. Jadi nanti lihat stok nasional itu defisit apa surplus, ya. Turun apa naik? Kalau turun berarti dia defisit. Kalau dia naik berarti dia surplus, ya. Pinjaman akomodatif, pinjaman yang masuk karena berkaitan dengan kelebihan impor yang berarti defisit. Jadi nanti kalau kondisinya impornya lebih besar dari ekspor, ya, berarti akan ditutup dengan pinjaman akomodatif. Artinya defisit. Secara tidak langsung kalau pinjaman akomodatifnya positif atau bertambah, berarti sudah pasti itu defisit. Oke. Defisit total, besarnya penurunan stok nasional ditambah pinjaman akomodatif. Dan nanti akan ada stok nasional dan pinjaman akomodatif. Kita lihat kalau sama-sama turun dan pinjaman akomodatifnya naik, itu berarti dia defisit total. Surplus total, besarnya kenaikan stok nasional ditambah pinjaman akomodatif. Ya. Oke, selanjutnya di sini ada neraca perdagangan. Neraca perdagangan atau balance of trade
Kalau tadi balance of payment, ini balance of trade adalah selisih antara nilai ekspor dan nilai impor barang. Surplus itu jika ekspor lebih besar dari impor. Defisit jika ekspor lebih kecil dari impor. Nah, neraca perdagangan aktif itu disebut dengan surplus, menunjukkan nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor, sehingga kurs valuta asing mengalami penurunan atau mata uang dalam negeri mengalami apresiasi. Ya. Nah, kalau defisit atau pasif itu menunjukkan nilai ekspor lebih kecil daripada nilai impor. Ya, berarti lebih banyak impornya. Sehingga kurs valuta asing mengalami kenaikan atau mata uang dalam negeri mengalami depresiasi. Kalau apresiasi itulah kenaikan mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing, kalau depresiasi penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing, ya kan? Kalau kita banyak ekspornya berarti mata uang kita kan berharga, nilai mata uang kita naik. Jadi kalau kita defisit, banyak impornya, artinya nilai mata uang kita turun, berarti depresiasi gitu. Nah, selanjutnya ada sistem kurs valuta asing, ya. Sistem kurs valuta asing itu ada 4. Ada sistem kurs tetap, sistem kurs mengambang atau bebas, sistem kurs tambatan, dan sistem kurs mengambang terkendali. Ya, nanti bagaimana penjelasan dan contohnya sudah ada di modul, bisa kalian baca di modul. Selanjutnya, apakah sudah paham? Jika kalian belum paham, kalian bisa tanyakan ke ibu, atau kalian bisa baca modul yang sudah ibu share di e-learning, ya. Nah, nanti kalau sudah, untuk mengetes pemahaman kalian terhadap materi ini, silakan kalian akses link berikut ini. Ini linknya bukan di e-learning loh ya, ini linknya ada di Google Form. Link Google Form ini bukan di e-learning. Jadi tugasnya untuk kali ini tidak ada di e-learning, tapi tugasnya ibu menggunakan Google Form. Ya, silakan kalian akses dengan alamat linknya sebagai berikut. Ini untuk nilai kuis di bab 9, ya, jadi dikerjakan sebaik-baiknya, tidak usah terburu-buru karena waktunya panjang, dan silakan kalian kerjakan, bisa diakses dari pukul 8 sampai pukul 11. Nanti ketika lebih dari pukul 11, link akan ibu tutup untuk menilai kedisiplinan kalian, ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu bersyukur, ya. Sampai jumpa.